Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim fa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul azim. Wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, sahabat nurul iman yang saya cintakan Allah, mari sama-sama kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita berkumpul kembali untuk melanjutkan kaji kita tentang masalah musibah, khususnya pada bab yang ketiga, yaitu hikmah di balik musibah. Kita telah melewati dua hikmah, yaitu hikmah pertama bahwa di setiap musibah itu ada kudrat Allah. Yang kedua, di setiap musibah ada kehendak Allah, ada kehendak Allah. Dan yang ketiga, setiap musibah itu akan menambah kedekatan kita kepada Allah atau taqarrub ila Allah. Nah, kemarin udah kita mulai mengenai kedekatan ini, diawali dengan penjelasan bahwa selain musibah kita punya jalan untuk dekat sama Allah. Ada 9 jalan, yaitu jalan yang pertama yaitu beriman dan beramal soleh, ya, beriman dan beramal soleh. Kedua, kita sholat malam. Ketiga, kedermawanan. Keempat, sujud. Kelima, berdoa. Keenam, zikrullah. Ketujuh, baca Quran. 8, kurban. 9, menjadi wali Allah. Nah, terakhir di hari ini kita tuntaskan mengenai hikmah, karena kita akan mengejar masalah ini nih, yang kedua, bab selanjutnya yaitu cara menghadapi musibah secara syar'i. Nah, sekarang kita ngomong soal kedekatan. Apa yang membuat, apa benang merahnya itu yang membuat seseorang yang ditimpa musibah menjadi semakin dekat sama Allah gitu? Nah, tentunya ada. Diawali dengan, nah gini nih. Jadi kita akan masuk ke 3 jalur atau 4 jalur. Jalur pertama, kedekatan dengan Allah diawali dengan kebersamaan Allah. Jadi Allah menyatakan diri, Allah bersama dengan kita melalui ma'a. Jadi setiap ada kata-kata Quran yang ada mengandung ma'a, beserta, ma'asobirin, ma'amutakin, itu artinya Allah membersamai, seolah-olah dekatnya dekat jarak gitu loh. Dekatnya jarak. Pertama itu. Setelah ma'a, maka Allah melihat bahwa yang didekatin ini ternyata sabar. Untuk itu Allah kemudian melihat sabarnya, Allah melanjutkan dengan Allah mencintai dia. Makin dekat kan? Udah dideketin, ternyata sabar. Dideketin, dikasih musibah, ternyata sabar, Allah cinta. Sudah Allah cinta, maka Allah kasih karunia. Allah kasih hadiah yang banyak. Setelah dikasih hadiah yang banyak, maka orang yang ditimpa musibah itu makin tergantung, makin manja sama Allah. Nah, itu dekatnya di situ. Ya. Nah, tapi ini prosesnya panjang. Maka kita mesti juga menghayati dulu, memahami dulu arti beserta. Maka kita lihat dulu, coba buka At-Taubah 123. At-Taubah 123. Ya. Surat At-Taubah 123. Mari kita belajar untuk
mencari ya, di mana ma'anya ya. Ya ayyuhalladzina amanu qatilul ladzina yalunakum minal kuffar. Ya. Hai orang beriman, perangilah orang-orang kafir di sekitar kamu itu, ya. Terus wal yajidu fikum ghilzah, ya. Dan hendaklah mereka menemui kekerasan darimu. Titik. Ini nggak usah kita bahas. Yang kita bahas yang selanjutnya itu wa'lamu, dan ketahuilah annallaha ma'al muttaqin. Sungguh Allah beserta orang takwa. Ma'a itu ya. Ma'a ya. Jadi annallaha ma'al muttaqin. Ada ma'a kan? Nah, beserta. Coba saya tanya Bapak, apakah ini udah cukup menunjukkan bahwa Allah beserta orang takwa, Allah dekat sama orang takwa? Iya. Hah? Dari mana? Ya namanya sudah bareng-bareng. Beserta bisa aja. Presiden Prabowo berangkat ke Prancis beserta seluruh anggota Seknek, belum tentu dekat. Secara body dekat. Hah? Secara fisik dekat. Iya belum tentu. Makanya kalau jawab yang tuntas, apa yang ma'a di sini menunjukkan bahwa Allah dekat sama orang takwa gitu. Dekat hubungannya. Maka kita mesti menengok lagi dalil yang lain gitu loh, supaya jelas bukti bahwa ma'a itu adalah sinyal kedekatan, ya. Karena bisa aja ma'a itu belum tentu dekat. Ma'a, ya. Kan saya udah bilang kemarin, saya mau tahu mungkin dekat hubungannya, tapi fisiknya enggak gitu. Nah, dekatnya gimana itu? Maka kita lihat bukti bahwa ma'a itu dekat ya. Bukti bahwa ma'a itu dekat. Dek, coba bagiin Dek. Lihat hadis nomor 1 ya. Hadis nomor 1 lihat ya. Udah cukup belum dengan ma'a doang, kalau nggak sabar? Apa? Dengan ma'a doang, oh jadi bertakwa, nggak dengan sabar itu, dengan kasih musibah. Udah cukup belum? Allah udah semakin. Ya belum, makanya ini mau diterangkan nih. Nah, ya lihat ya hadis nomor 1 ya. Dari Abdullah bin Abu Aufa. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, ya baik-baik lihat. Innallaha ma'al qadi. Sungguh Allah bersama seorang hakim. Malam yajur, selama dia nggak berdosa. Oke? Dekat kan? Faiza jar, kalau dia berdosa, hakim itu takhalla anhu, Allah menjauh. Setan mendekat. Setan mendekat. Artinya berarti ya. Paham nggak? Allah bersama ma'a orang hakim. Kalau dia nggak dosa, begitu hakimnya curang, Allah menjauh lah. Berarti waktu dia nggak dosa, Allah udah dekat. Ditandai dengan ma'a, gitu loh. Paham di sini? Ya, jadi semua kata-kata Quran yang pakai ma'a pasti menunjukkan dekat. Walaupun artinya bukan dekat, artinya apa tadi? Beserta, bersama. Oke, jelas ya? Itu dulu. Jadi kita pahami sekarang, oh kalau udah dikasih ma'a, berarti Allah deket nih. Deket nih. Oke, atau lagi. Surat Al-Ankabut ayat 69. Al-Ankabut ayat 69. A'udzubillahi minasyaitonir rajim walladzina jahadu fina, dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami. Ya. Lanahdiyannahum subulana. Kami benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Wa innallaha lama'al muhsinin. Dan sungguh Allah benar-benar bersama orang yang berbuat baik. Sungguh Allah lama'ah, lanya lam taukid tuh. Benar-benar ma'a beserta orang-orang yang baik. Ya, apalagi benar-benar kan?
Iya. Ma'anya beserta itu. Ditambah lam taukid benar-benar bersama. Kira-kira udah nunjukin belum kalau dia dekat? Udah ya? Udah, karena tadi di hadis pertama udah kan bahwa ma'a itu selalu udah dekat. Kalau orang yang udah nggak muhsinin, Allah menjauh pasti menjauh. Oke, ya. Sekarang ciri-ciri Allah dekat sama orang yang baik nih, orang bertakwa nih. Allah melakukan repetisi, pengulangan. Jadi nih, saya dekat sama Pak Sugeng. Pak Sugeng berbuat apa, saya juga ngikutin yang dibuat Pak Sugeng. Ya, Pak Sugeng buat apa, saya ikutin. Tapi saya ikutinya lebih baik, lebih bermutu. Ya, di Pak Sugeng misalnya gini, saya dekat Pak Sugeng. Pak Sugeng kasih kopi, saya kasih duit yang banyak. Pak Sugeng kasih apa, saya kasih yang lebih. Jadi Allah gitu, kalau udah dekat sama orang, Allah ngikutin apa yang dia buat, tapi lebih bermutu. Ya, lihat buktinya, lihat hadis nomor 5. Bentuk kedekatan antara Allah dengan maaf ya. Lihat ya. Dari Abu Hurairah dia berkata, Nabi SAW bersabda, Allah berfirman. Berarti ini hadis apa? Hadis qudsi. Kata Allah, lihat baik-baik ya. Ana inda zanni abdi bi. Aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Jadi Allah itu ya gimana hambanya, ya kan? Wa ana ma'ahu, dan aku beserta dia. Oke? Beserta dia. Dekat kan? Hina yaskurni, selama dia mengingatku. Lihat, mulai nih. Bukti bahwa Allah dekat nih. Jika dia mengingatku dalam dirinya, aku mengingat dia dalam diriku. Wow, mantap. Kita diingat Allah kan? Terus yang kedua, jika dia mengingatku dalam sekumpulan orang, maksudnya misalnya kita nyebut Allah di kelompok ini nih, maka Allah akan menyebut diri kita di tengah kelompok malaikat. Itu wahyu baru nyebut saya tuh, kan lebih bermutu kan? Jadi Allah ngikutin kita aja. Ya, terus nomor 3, jika dia mendekat padaku satu jengkal, aku mendekat pada dia satu hasta. Jika dia mendekat padaku satu hasta, aku mendekat padanya satu depak. Jika dia mendatangi dengan berjalan, aku mendatanginya dengan berlari. Bukti nggak? Wah, hebat ya. Jadi kalau Allah dekat sama seorang hamba, Allah melakukan pengulangan aja. Hambanya mau ngapain sih? Mau begini? Ya udah, gue balas begini. Tapi lebih canggih. Tuh ya, deketnya. Oke. Nanti Bapak kagum nih sama Allah nih. Wah, rupanya begini deketnya gitu. Juta bayar 700 juta. Nah iya, modelnya begitu. Saya lipat gandakan sesuai kehendakmu gitu kan. 10 kali lipat 100.000. Ya, kayak gitu. Nah, sekarang kita masuk. Tadi Allah dekat sama orang takwa, Allah dekat sama orang baik. Sekarang Allah dekat dengan orang sabar. Coba buka Al-Anfal 46. Kita lihat dulu orang sabar dalam konteks peperangan. Al-Anfal 46. Wa atiullaha wa rasulah, dan taatlah pada Allah dan Rasulnya. Ya. Wala tanaza'u, apa tuh? Fatafsalu, ya. Dan janganlah kamu berdebat-debatan yang menyebabkan kamu menjadi gentar dari kekuatanmu. Ya. Terus wasbiru, dan sabarlah. Ya, kalau lagi perang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Allah dekat dengan orang sabar. Nih gawat nih. Dekat dengan sabar ya. Nah, itu. Nah, Nabi menguraikan kalau lagi perang, kita udah dekat ya sama Allah, Allah dekat sama kita. Maka yang mesti kita lakukan, orang-orang sabar mesti kita lakukan apa? Lihat hadis nomor 2. Ini khusus sabar untuk yang perang ya, sabar perang. Nanti akan masuk musibah. Yang perang dulu. Lihat ya, hadis nomor 2.
Dari Salim Abu Nadir bahwa Rasulullah SAW pada beberapa hari ketika bertemu dengan musuh di perang Uhud nih ya, masalah. Beliau bersabda, wahai manusia, janganlah kalian berharap bertemu dengan musuh di perang itu, ya. Lihat, wasalullaha ta'alal afiyah, dan mohonlah keselamatan pada Allah Ta'ala. Kenapa? Karena Allah udah udah bersama kita, udah deket, maka kita tinggal minta. Udah deket nih, ya minta dong, minta selamat dong, gitu ya. Gitu kira-kira. Ini pintar nih Rasulullah nih. Apabila kalian telah bertemu dengan mereka, maka bersabarlah, ya, dengan musuh, ya. Dan ketahuilah bahwa surga berada di bawah naungan pedang. Maksudnya surga itu bisa dicapai dengan jihad fisabilillah, ya. Kemudian beliau berdoa. Nah, doanya lihat, ya Allah yang menurunkan Quran, yang menjalankan awan, dan yang mengalahkan kelompok-kelompok musuh, kalahkan mereka dan menangkan kami atas mereka. Udah tinggal minta. Kalau udah deket, yang penting kuncinya apa? Sabar. Di situ mulai masuk musibah nih, abis ini nih, ya. Gitu. Jadi deketnya Allah begitu. Allah gampang diminta asal kita deket dulu. Kalau nggak deket mana bisa? Mana bisa saya minta roh sama Pak Tom kalau saya nggak kenal? Kenalin Allah dulu, kenalin dulu marifat, lama-lama oh sabar saya, baru bisa minta tolong dong. Kalau nggak minta malu kita. Kalau nggak deket malu kita minta, ya di situ. Masih sabar Jiran. Apanya? Jiran masih sabar. Kita masih sabar. Itu sabar dalam konteks perang. Sekarang dalam konteks kisos. Kisos tadi gini. Saya dibunuh nih. Misalnya satu kelompok nih Pak Sugeng dibunuh tuh. Saya kan berhak untuk kisos. Jadi misalnya kita jemaah Nurul Iman, perang nih sama orang, dibunuh satu, kita berhak membalas. Atau aja bunuh juga gitu. Nah, udah, ya. Nah, deketnya di mana kita kalau kisos nih? Satu hari Nabi di perang Uhud ngitung, ternyata dari pihak muslimin mati 70, 64 mati orang Ansor, yang 6 orang Muhajirin. Mati semua. Jengkel sahabat Nabi. Lalu bilang gini, seandainya hari ini kita bisa ulang, mungkin kita menang, bisa ngalahin mereka. Lalu udah. Akhirnya di perang selanjutnya di Fatu Mekah ada orang bersumpah, pokoknya hari ini gak ada lagi orang Quraisy, gak ada orang kafir, mau kita bunuh semua. Ada yang ngumumin juga nih, semua yang ini bakal selamat kecuali yang kemarin itu. Kita akan balas. Pokoknya orang Islam udah siap itu. Nabi bilang, lebih baik kita bersabar. Kita bersabar, jangan kita balas. Nah, bersabarnya ini Nabi pengen ngajak kita dekatlah sama Allah, karena Allah dekat sama orang sabar. Biarin aja Allah yang balas. Terbukti habis itu, setiap perang Allah kirim malaikat. Udah orang Islam gak usah kerja, orang sono 30.000, orang sini 500, menang lo bakalan. Sukses. 38 perang cuma 6 yang kalah. Yang lainnya menang semua. Malaikat yang bantu. Murdifin, pakai apa malaikatnya? Pakai apa namanya? Pakai tanda pengenal. Malaikatnya. Anak buah Jibril. Anak buah Jibril. Itu gara-gara kita sabar. Banyak tuh dia Al-Anfal atau Taubah semuanya Allah bilang untuk menenangkan kamu saya kirim. Tadinya Rasulullah doanya nggak begini, doanya begini, ya Allah, jika kau kalahkan kami sekarang ini, kami kalah, tidak ada orang yang menyembah kamu, maka menangkan kami. Rasulullah ngancem-ngancem pada Allah. Abu Bakar marah, udah cukup, doamu cukup, udah pasti kita menang katanya, sambil nangis. Emosi juga. Emosi. Ya jadi ini kisah sih masalahnya emang panjang. Coba lihat Al-Anfal ayat, lihat suratnya dulu. An-Nahl 126. 126. Ya, An-Nahl ya. Ini kisah mengenai perang Uhud nih. Ya. Ini ayat ini turun setelah orang-orang berniat untuk balas dendam, untuk kisos lebih banyak lagi nih.
Dan jika kamu memberikan balasan, kata Allah nih, wa in aqabtum, ya, maka balaslah dengan balasan yang sama dan siksaan yang ditimpakan padamu. Jadi kalau mati 60 aja yang kamu bunuh, jangan semangat mau buat bunuh semua gitu. Tapi jika kamu bersabar, kata Allah, sungguh itulah yang lebih baik bagi orang yang bersabar. Maksudnya Allah mau bilang, kalau kamu bersabar, saya lebih dekat sama kamu, tenang aja. Biar gue beresin semua tuh gitu maksudnya. Ya. Lo nggak usah ngajarin gue yang Ya Allah udah backing, kalau udah backing tenang. Nah ini asbabun nuzulnya ada di hadis nomor 4. Lihat, ya. Dari Ubay bin Ka'ab dia berkata, ketika terjadi perang Uhud, kaum Ansor yang terbunuh berjumlah 64 orang. Dan dari kaum Muhajirin berjumlah 6 orang, jadi semua 70 ya. Maka para sahabat Rasulullah berkata, jika kita memiliki hadis seperti hari ini, tidak orang-orang musyrik, pasti kita akan bisa mengalahkan mereka lebih banyak. Oh, ini emosi nih, ya. Maka saat peristiwa Fatu Makkah, seorang berkata, tidak ada lagi orang Quraisy yang bisa hidup setelah hari ini, katanya. Wah, udah semangat nih, pengen balas kan? Ya. Kemudian seorang juri bicara Rasulullah SAW menyerukan, orang kulit putih, kulit hitam akan dapat keamanan kecuali Fulan bin Fulan. Maksudnya kecuali orang yang kemarin bunuh itu, ya, udah ngancem nih. Ya. Kemudian Allah menurunkan yang tadi nih, menurunkan surat An-Nahl tadi kan. Dan jika memberikan ini, Rasulullah bersabda, kita bersabar dan jangan membalas. Rasulullah lebih memilih kita dekat sama Allah melalui jalur sabar. Innallaha ma'as sabirin. Pun. Ya. Itu masalah kisos. Sekarang masalah musibah baru kan? Belum. Satu lagi. Sabar dalam hubungan sosial. Sabar dalam hubungan sosial. Ini mau nunjukin deketnya kita sama Allah ya. Oke, Ali Imran 186. Ali Imran 186. 86 kan? 186. Ali Imran ya. La tubulawunna fil amwalikum wa anfusikum wa tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asraku adza katsira. Kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap hartamu dan dirimu, dan juga kamu sungguh-sungguh akan mendengar dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, dan dari orang-orang yang syirik gangguan yang banyak yang menyakitkan hati. Ini musibah nih udah. Lalu wa in tasbiru, kalau kamu sabar, wa tattaqu, dan bertakwa, fa inna dzalika min azmil umur, maka sabar dan bertakwa itu adalah sesuatu yang mesti diutamakan. Wajib kan? Ini sama aja Allah bilang, udah nggak usah mikirin orang lain, sabar aja karena aku dekat sama orang sabar gitu kan? Ya, gitu. Nah maka Rasulullah mengeluarkan kaidah nih, hukumnya nih, sabar kepada gangguan orang lain, nggak usah pusing sama orang lain. Coba lihat hadis nomor 6. Apa kata Rasulullah? Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, beliau bersabda, apa sabdanya Rasulullah? Al mu'minul ladzina yukhalitun nas, orang yang mukmin yang bergaul dengan manusia, wa tasbiru ala adzahum, dan bersabar terhadap gangguan mereka, khairun, lebih baik dari orang mukmin yang tidak bergaul dengan manusia dan enggak sabar atas gangguan mereka. Jadi bapak nih mau hidup sendiri di hutan, hidup sendiri nggak usah bergaul dengan manusia, bisa diizinkan sama agama ini, tapi nggak dapat pahala apa-apa. Allah lebih menghargai kalau bapak bergaul di tengah masyarakat, ada yang ganggu, bapak sabar, maka Allah mendekati bapak itu. Pak, nih Yang bertapa tuh. Daripada maksiat. iya. Tapi jangan kepancing emosi. Manusia kan suka nyela. Ya kan? Pasti nyela dong. Gue udah sabar. Iya. Sudah nek. Cuek aja. Gue udah sabar, lu masih begini-begini.
Ya. Nah, sekarang masuk kita kepada konteks musibah. Ya. Kok bisa Allah dekat sama kita gara-gara musibah ini kan gitu ya. Lihat. Ini suratnya Bapak udah tahu semua, lihat. Ya. Al-Baqarah 153 nih kan, ya kan? Ini 153. 53. Oh. Ya biasa. Cuman tolong ini terjemahannya Bapak cek lagi kepada ulama-ulama yang Bapak mengaji sama mereka, ya. Terjemahan dari 153 ini di Indonesia ini salah. Coba lihat. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman. Ya kan? Istainu bisabri wassalah. Terjemahannya jadikan salat dan sabar sebagai penolongmu. Salah. Penolong kita siapa? Allah. Menurut bahasa Arab, kalau diperintah istainu artinya mohonlah pertolongan. Jadinya hai orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah, bisa beri dengan sabar, wassalat dan salat. Bukan jadikan sabar dan salat sebagai penolongmu. Salah. Ya. Terus kayak MUI. Oh. Kayak MUI betul. Kalau tafsir yang ini kan Arab ke Arab. Istainu, mohonlah pertolongan. Bisabri dengan sabar, wassalat dan sholat. Bukan jadikan sabar. Kalau jadikan ju'ilah. Jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu. Salah. Ya. Gue sholat dulu mau sama. Jadi mohonlah pertolongan dengan Allah, kepada Allah dengan sabar dan doa. Tapi kan ada kaitannya 152 Ustaz. Apanya? Dibilang janganlah kamu padaku aku apa? Waskuruni askurkum. Iya. Waskuruni wa takut. Waskuruni ingat kepada aku. Makanya kan minta tolongnya sama siapa? Sama Allah kan? Iya. Ya istainu, mohonlah pertolongan pada Allah. Ingat Allah. Bisa beri dengan sabar, wassalat dan sholat. Bukan jadikan sabar sholat sebagai penolongmu. Yang emang sabar dan sholat bisa nolong. Kalau terjemahannya mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Iya. Ini agak benar nih. Ini terjemahannya gitu. Itu. Ya iya benar kalau gitu. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Iya itu yang benar. Bukan jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu. Kepada Allah. Iya, Allah kasih sabar. Iya. Dalam nih bos, dalam. Apa? Dalam. Dah. Bukan nggak perlu saya kayak MUI, itu aja Quran tuh kayak MUI bawah. Ya udah ya. Nah, ditutup ayatnya dengan innallaha ma'as-sabirin. Ini bermakna nih. Ya. Sungguhnya Allah beserta orang-orang yang mohon pertolongan tadi. Yang ditimpa musibah maksudnya kan? Oke. Sekarang kita lihat dulu apa kata Rasulullah mengenai ini. Hadis nomor 3. Lihat Pak, tahu hadis nomor 3? Ya. Apa kata Rasulullah? May yasta'fif yu'ifahullah. Siapa yang berupaya menjaga diri dari dosa, Allah akan menjaganya. Dan barang siapa merasa cukup dengan pemberian Allah, Allah akan mencukupinya. Lihat. Wa may yatasabbar. Barang siapa yang berusaha bersabar terhadap apa yang menimpanya, Allah akan menjadikannya dia bersabar. Oke. Jadi Allah jadiin dia bersabar itu maksudnya gini. Anda udah bersabar, Allah lebih lagi ngasih Anda sesuatu kekuatan untuk bersabar. Gak usah Anda minta. Pokoknya sabar dulu, sabar nanti dikasih kekuatan buat bersabar. Itu taufik. Bersabar tuh taufik loh. Kekuatan dari Allah. Oke? Terus. Dan tidak ada satu pemberian Allah yang nilainya lebih melebihi anugerah kesabaran. Jadi kesabaran ditimpa musibah itu paling tinggi Allah kasihnya dengan kekuatan sabar. Oke? Ya, dah. Mulai nih kita masuk. Kita lihat sekarang ayat dengan kita bersabar, ya, dengan kita bersabar kalau ditimpa musibah nih, maka Allah kasih sesuatu dulu nih yang kita nggak nyangka. Pertama, ketika kita ditimpa musibah, misalnya musibah kematian keluarga, kematian siapa, atau kematian diri kita sendiri ya, atau kematian siapa lah yang kita cintai itu. Allah memberikan kita rahasia soal kematian, terkuaknya rahasia soal kematian yang kita nggak akan nyangka. Maka buka
Al-Baqarah tadi di ayat selanjutnya. Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya walakin la tashurun. Coba bayangkan ketika kita lagi musibah kemudian diberikan terus kita sabar, maka kita baru merenungin soal Quran nih. Al-Quran bilang, jangan kau berkata bahwa orang-orang yang mati di jalan Allah itu mati. Ini rahasianya. Bal ahya, mereka hidup. Walakin la tasyurun, tapi kita nggak tahu cara hidup mereka. Oke? Nah, mereka hidup. Oh, berarti ini mulai nih rahasia kematian nih. Ternyata orang mati menurut Allah yang menciptakan kematian nggak mati, orang mati itu. Orang mati itu tetap hidup. Badannya dikubur, ruhnya tetap hidup. Ini hebat nih. Ya, pertama orang sabar musibah dikasih rahasia kematian. Maka terbunuh yang di jalan Allah aja. iya. Tapi yang kafir ini Kias langsung iya. semua orang yang mati itu ruhnya masih hidup. Maksudnya gitu. Ya. Ini digambarkan sebagai orang-orang yang lagi meratapi pahlawan-pahlawan perang yang mati itu loh. Iya, Keluarganya segala macam itu. Ya. Tapi hakikatnya semua orang yang mati rahasianya masih hidup. Masih hidup sekarang. Tapi kita nggak tahu itu gimana. Nah, untuk mengetahui sedikit menguak rahasianya, maka kita buka suratnya yang berhubungan dengan itu, yaitu surat Ali Imran. Ya, surat Ali Imran 169 sampai 171. 169 sampai 171. Yuk kita lihat. Ini rahasia yang Allah kasih untuk orang sabar. Ya. Karena Allah mulai dengan Allah masobirin, Allah bersama orang sabar, maka Allah langsung kasih rahasia kematian. Lihat, Ali Imran 169 dah. Oke. Wala tahzabanal ladzina qutilu fi sabilillahi amwatan. Jangan kau kira orang yang gugur jalan Allah itu mati. Lihat. Bal ahya'u inda rabbihim yurzaqun. Mereka sebenarnya hidup, tapi di sisi Allah dapat rezeki. Sama kita hidup di sini dapat rezeki, hidup di sana dapat rezeki. Nah, yang bukan syahid dapat azab. Rezekinya sempit, disiksa segala macam. Yang ini enggak dapat rezeki. Kayak apa rezekinya? Lihat lagi, ya. Mereka dalam keadaan gembira disebabkan karena Allah yang diberikan pada mereka dan mereka bergembira hati. Bayangkan ruhnya orang-orang syahid gembira, lalu mereka girang dan mereka senang terhadap orang-orang yang ditinggalkan oleh mereka, ya kan? Bahwa mereka nanti kalau matinya kayak dia nih nggak akan sedih, ya kan gitu. Terakhir mereka bergembira hati dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah dan bahwa Allah tidak menyanyiakan pahala orang yang beriman. Oke, ini rahasia kematiannya, rahasia kematian. Jadi Allah ceritakan bagaimana Al-Baqarah 154 tadi diuraikan di sini, bahwa orang yang gugur jalan Allah itu udah girang matinya dapat nikmat dan karunia. Maka lihat hadis nomor 7. Apa aja yang didapat? Hadis nomor 7 lihat. Ya. Rasulullah SAW bersabda, ya, bagi orang yang mati syahid di sisi Allah ada 6 keutamaan. Tadi yang diceritain wala taqulu itu. 1, dosa-dosanya diampuni sejak awal kematiannya. 2, diperlihatkan tempat duduknya di surga. 3, dijaga dari siksa kubur dan diberi keamanan dari ketakutan besar saat dibangkitkan dari kubur. 4, diberi mahkota kemuliaan yang satu permata darinya lebih baik dari dunia dan sisinya. 5, dinikahkan dengan 72 bidadari. Dan 6, diberi hak untuk memberi syafaat pada 70 orang dari keluarganya. Ini yang disebut mereka bergirang hati. Rezeki ini ya. Rezeki 70. 72. 72. Wes tambah 2 lagi. Ya. Dia kalau kawin benar, demen deh. Mubazir. Udah 3 aja. Tuh, ya.
Jadi dengan kita bersabar, kata Allah, innallaha masabirin. Satu, Allah kasih rahasia kematian. Wala taqulu lima yuqtalu fi sabil. Jangan kamu anggap kamu kehilangan. Mereka sekarang lagi girang, lo nangis, mereka girang. Paham? Itu masih sebelum ke surga ya, masih sekarang kondisi. Masih sekarang kondisinya. Sebelum hari kiamat. Iya, malah di hadis lain orang-orang yang mati syahid itu sama Allah dimasukin ruhnya ke perut burung hijau, bergantungan di surga. Terus diinterview sama Allah, sini, kamu minta apa sekarang saya kasih. Oh, mati syahid lagi. Dia bilang, kembaliin ke dunia. Hah? Belum sampai kiamat. Belum sampai, iya udah dapat ya di surga, tapi dia belum turun ke surga. Cuman di perung burung diperlihatkan kan, udah. Habis diperlihatkan itu, ya kan? Itu bidadarinya udah manggil-manggil. Sini, Joko kan, Jok sini gitu. Ya kan? Tukang Joko. Oke, ditanya sama Allah, pengen apa sekarang? Pengen saya balik ke dunia, terbunuh 10 kali lagi. Melihat keutamaan ini. Itu rahasia kematian paling besar tuh. Ya Allah ungkap dalam Quran dan hadis. Jadi, tapi diawali sama Allah, innallaha ma'as-sabirin. Tadi itu. Wala taqulu lima. Hati-hati lihat ayat ini. Oh, ngapain gue sedih sama musibah gitu. Ya, satu. Yang kedua, Allah kasih bocoran soal ujian. Di ayat selanjutnya, walab warakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin. Dan akan aku uji kamu. Soal ujiannya ini loh, kekurangan harta, kematian, sakit. Lalu wabasyiris sabirin. Berikan kabar gembira pada orang yang sabar. Saya tanya, dekat nggak sama kita? Dekat nggak sama kita? Bayangkan melalui jalur sabar, jalur musibah, Allah kuat rahasia kematian, dan Allah kuat juga soal-soal ujian yang bakal kita hadapin. Walanabluwannakum, dan akan aku uji kamu, sungguh akan aku uji kamu bisyai'im, dengan sesuatu, ya, dengan sedikit minal khaufi wal ju'. Ketakutan itu artinya kecemasan. Kita hidup kan, aduh besok makan apa? Aduh besok gimana? Nah, itu ketakutan. Wah, saldo tinggal segini. Hah? Saldo tinggal segini. Iya, saldo ente kalau waju dan kelaparan. Kita sering ya namanya makan perlu ya. Waju. Terus wanaksin dan kekurangan, hidup fluktuatif. Wanaksin minal amwal, harta, duit, saldo, ya. Wal anfus, dan jiwa, mati kan, ada kematian. Wasamarot, dan buah-buahan, mesti vitamin, obat-obatan, ya. Sakit, kita kan sakit. Tutup lagi koma, wabasyiris sabirin. Dikasih bocoran ujian udah, dikasih rahasia kematian udah. Itu kedekatan yang paling dekat itu, ya. Makanya kita disebut dengan innallaha ma'as-sabirin. Allah dekat dengan orang sabar. Ya, yang dikasih musibah seperti itu. Oke? Jelas ya? Yang mati syahid, Ya. Kenapa? dia udah mati. Iya. Di jalan Allah mati syahid. Oh. Yang sabar kan keluarganya ya, bukan Iya. orang yang matinya ya. Bukan matinya. Kalau Tapi Allah kan kasih tahu, lu jangan khawatir. Dalam dua ayat tadi adalah wala taqulu dan wala tahsabana. Jangan kau berkata bahwa kau akan udah gak ketemu lagi sama dia gitu. Masih ada peluang. Matinya kayak dia, entar ketemu dia sama dia. Kalau orang yang keluarganya misalnya istrinya nggak sabar, ini suaminya mati syahid, Terus ya istrinya nggak sabar, Iya. suaminya kena ganjaran juga. Enggak ada hubungannya. Enggak ada hubungan. Jalurnya masing-masing. Tetap dapat yang 6 ini nih. Yang mana? Yang 6 ini hadis 7. Bagi mati syahid. Iya, suaminya. Iya. Ya dapat lah. Dapat ya. Dapat loh. Istrinya kan nggak sabar, kata istri. Lah kan nggak ada situ, kecuali istrinya nggak sabar, nggak ada. Dapat lah, gitu. Itu maksudnya Allah mendidik kita. Kesabarannya di siapa nih, Sat? Ke orang yang matinya. Orang yang ditinggal lah. Enggak, yang mati kan yang lagi jihad ini kan diberikan kesabaran untuk jihadnya itu kan. Iya. Sebelum Upah. masjidnya. Makanya saya awali tadi sabar dalam peperangan tadi saya awali tadi. Sebelumnya ya. Bukan ngomongin Iya. tinggal belum mati. Tapi yang ditinggal juga
kalau dia sabar, dia kan dapat hadiahnya, dapat rahasia kematian. Dapat rahasia kematian dan dapat apa? Kunci ujian. Iya. Soal ujiannya yaitu nanti saya akan diuji nih dengan kematian lagi, ya kematian keluarga, dengan apa lagi, dengan apa, dengan kelaparan, dengan apa, siap-siap. Makanya berdoa untuk sabar biar diuji. Nah, coba aja lo. Katanya nggak boleh kemarin. Ini PR-nya Nanti di adalah sini nih, tuh, ini nih, belum tuh. Berarti PR-nya itu bagaimana kita bisa meninggalkan kesabarannya buat istri dan keluarga gitu ya. Ya, Biar- gini. Biar bisa bareng-bareng kan. Makanya ini kan judul babnya hikmah. Pertama kalau udah tahu bahwa itu kodrat dan irodat, kemudian dan takorup, masa sih orang nggak ngerti juga kalau musibah ini memang udah Allah ya, semua. Ya. Ini kan mendidik kita pasrah betul ini. Kita bisa apa? Tapi sabar ini adalah hadiah Allah paling tinggi. Nggak ada lagi yang melebihi sabar ini. Paling banyak disebut dalam Al-Quran ya. Ya, apalagi tuh. Gitu. Fasabru bisob apa yang sabru jamilat tuh. Sabar tuh mesti sabar jamil, sabar yang main cantik. Nanti di sini saya uraikan. Di sini kan ada nomor satu sabar, ya. Udah ya? Ya. Nah, udah kan? Setelah Allah beserta kita, lalu ada sabar, maka Allah kemudian menyatakan cinta. Cinta sama orang sabar. Suka sama orang sabar. Wah, ini penting nih. Udah makin deket aja kalau udah dicintai sama Allah, ya kan? Jadi kita udah deketin Allah, kemudian kita ditemukan bahwa kita sabar, maka Allah menimbulkan cinta kepada diri kita, yang orang yang yang terkena musibah ini. Coba buka Ali Imran 146. Allah menerangkan, mensifati orang-orang yang sabar, kemudian Allah memuji dan kemudian Allah mencintai. Lihat, ya. Pelan-pelan bacanya, ya, dipilah-pilah. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Apa tuh? Wa ka'ayyin min nabiyyi qatala ma'ah. Dan berapa banyak nabi yang berperang bersama-sama mereka. Lihat nih, ya. Ribbiyuna kasir. Nih Allah mensifati orang yang berperang bersama nabi itu sejumlah besarnya adalah orang yang bertakwa. Disifati sama Allah nih, orang takwa nih. Kedua, fama wahanu lima asobahum fi sabilillah. Mereka tidak lemah karena bencana atau musibah yang menimpa mereka. Oke, itu artinya Allah memuji nih. Mereka nggak melah di jalan Allah. Wama do'ufu, wama stakanu. Mereka tidak pula lesu, ya, dan tidak pula menyerah. Ini Allah puji nih. Terakhir, wallahu yuhibbus sabirin, dan Allah cinta sama orang sabar. Cinta. I like you. Jadi emang musibah tuh digencet orang. Ditemuin sabar, I love you. Gitu. Ini makin dekat. Oke. Jadi kita konteks perang dan jihad ini kita kiaskan sebagai musibah. Susah. Oke. Karena ada asoba terus. Ya. Apa yang menimpa mereka? Ya. Oke. Ya, menimpa mereka. Oke. Dah, setelah cinta baru ada limpahan hadiah. Hadiah yang banyak. Apa? Ada hadiah. Oh, oke. Ada karunia, hadiah. Jadi urutannya tadi apa deh? Dekat, beserta, terus lihat ada sabar, cinta, dan hadiah. Itu namanya taqarrub ilallah. Dekat-dekatan sama Allah. Apa hadiahnya? Hadiahnya ada dua. Pertama, hadiah yang mengalir di dunia. Yang kedua, hadiah yang diterima di akhirat. Pertama, hadiah yang mengalir di dunia. Orang-orang sabar nih, kalau dia belum mati, maka hadiahnya ada dua, yaitu mengalir di dunia dan nanti diterima di akhirat. Apa tadi kan? Hadiah ada dua. Satu yang mengalir di dunia.
dan yang diterima di akhirat. Ya. Nah, sekarang yang mengalir di dunia. Yang mengalir di dunia, kita lihat lagi Al-Baqarah tadi di 155 dan 156 sampai 157. Kalau baca ayatnya mesti pelan nih ya. Ya kita lihat Al-Baqarah 155 Berapa? 155 sampai 157 ya. Lihat ya. 155-nya udah saya terangkan tadi sedikit, saya ulang lagi ya. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'. Dan sungguh akan kami berikan cobaan padamu dengan sedikit ketakutan dan kelaparan. Wal ju', kelaparan ya. Wa naqsim minal amwal, dan kekurangan harta. Wal anfus, dan kekurangan jiwa. Wastamarot, dan kekurangan buah-buahan. Maksudnya kekurangan obat, kekurangan vitamin ya. Nah ini dia. Mulai nih hadiahnya. Wabasyiris sabirin, dan berikan kabar gembira buat orang-orang sabar ya. Tapi ingat, orang sabar yang mau dikasih hadiah ini adalah orang sabar yang punya pendirian istirja. Musibah, ya udah, kalau musibah kan punya Allah semuanya. Kan Allah yang punya. Badan kita Allah yang punya. Ya lo mau bikin gua sakit ya urusan lu dah. Gitulah. Itu namanya istirja. Nah, kalimatnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Istirja. Bentar di sini saya terangin nih. Ya. Makanya di ayatnya orang sabar itu yang saya maksud kata Allah yaitu alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hadiahnya apa? Hadiah yang mengalir di dunia, ulaika alaihim salawatun mir rabbihim wa rahmah wa lakumul muhtadun. 3. Hadiah pertama adalah salawat. Allah bersalawat. Allah bersalawat kepada kita bukan Allahumma sholli ala Joko, bukan gitu. Allah artinya bukan merahmati. Allah memuliakan dan mengampuni dosa kita. Pertama, jadi orang yang terkena musibah kalau dia istirja dengan baik, bersabar, istirja, Allah bersalawat. Itu hadiahnya diterima sekarang. Jadi Allah memuliakan dan mengampuni dosanya. Kedua, warahmah, Allah memberi rahmat. Berupa apa aja rahmatnya? Bisa penambahan harta, bisa penambahan alim, pengetahuan dan sebagainya. Baulai kalau muhtadin, dan Allah memberi hidayah pada dia. Jadi dia nggak sesat lagi. Pasti ada petunjuk mengenai hidup ini dari Allah. 3 itu diterima hadiahnya di dunia. Alhamdulillah. Yang nomor 2 apa sih? Rahmat. Itu ada. Diberikan rahmat. Ya, rahmat. Yang terakhir hidayah. Itu hadiah bagi orang sabar sebagai tanda kedekatan Allah dan cinta Allah pada kita. Karena yang terkena musibah. Nah, yang diterima di akhiratnya agak panjang ya. Kita sekarang menguraikan hadiah yang diterima di akhirat. Ya kan? Hadiah yang diterima di akhirat itu diwakili namanya dengan pahala tanpa batas. Apa? Pahala tanpa batas. Iya, pahala tanpa batas. Ya. Ini Bapak bisa lihat haknya untuk mendapatkan ini di surat Az-Zumar ayat 10. Az-Zumar ayat 10. Az-Zumar apa? Ayat 10. Udah dibuka semua? Yuk kita baca. Nggak lama lagi nih. No limit, man. Yeah. Qul ya ibadiyalladzina amanu
ittaqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Katakanlah hai Bapakku yang beriman, takutlah pada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat di dunia akan peroleh kebaikan. Ya, nah ini. Wa ardullahu wasi'ah, dan bumi Allah itu luas. Innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Sungguh hanya orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. No limit, no limit. Ya, no limit. Pertama apa tuh bentuknya? Pahala besar dari ridha Allah. Lihat. Hadis nomor 1. Pahala besar dan ini nih, Dek. Pertama, pahala besar dari ridha Allah. Ridha Allah ini penting, ya. Nih bermain sabarnya di sini, lihat. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, ya, inna izomal jaza ma'a izomil bala. Sungguh besarnya pahala sesuai dengan besarnya ujian atau musibah. Oke? Dan sungguhnya apabila Allah mencintai sebuah kaum atau seseorang, ya. Tadi kan Allah mencintai kan, ya. Allah akan berikan dia ujian atau musibah. Barang siapa yang ridho dengan ujian tersebut, Allah akan ridho kepadanya. Barang siapa yang murka dengan ujian tersebut, Allah akan murka dengannya. Ini kesabaran paling tinggi. Seneng, ridho dikasih ujian, wah asik nih dikasih musibah, gitu. Ya. Maka Allah ridho. Mau nggak pahala besar? Ini kebalik-balik nih soalnya, ya. Satu, ya, sampai pahala yang besar ini yang nggak ada batasnya membuat di hari kiamat semua manusia iri. Lihat hadis nomor 5. Lihat. Dari Jabir, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, pada hari kiamat nanti, di saat para ahli musibah diberikan ganjaran pahala. Saya ulangi, ya. Pada hari kiamat nanti, di saat para ahli musibah diberikan ganjaran pahala, orang-orang yang sehat berandai-andai, sangat menginginkan sekiranya kulit-kulit mereka diulur digunting ketika masih di dunia. Karena ada orang yang nggak dapat musibah di dunia ini. Begitu lihat dari kiamat, loh, orang musibah kok palanya gede banget. Dia pengennya dulu digunting-gunting. Pengen sakit. Jadi kalau yang sekarang ketawain orang sakit, ntar loh, dia mau nyengkat orang sakit. Gue balik lagi iris-iris. Itu deketnya Allah sama kita apa begitu tuh. Nanti di akhirat tenang aja, gue kasih pahala tanpa batas. Orang pengiri, loh, kok bisa ya? Dia gede banget tuh pahalanya. Berandai-andai. Dulu coba kita gini. Apa be? Oh ini Pak Sugeng. Ini be. Kuping Iya ini. Tolong, maaf Pak. Oh ya Allah. Kupingnya jangan sembuh. Gue pikir gitu. Tapi gue sabar. Iya. Pengen digunting-gunting. Yang sabar Pak Dede sih. Allahu Akbar. Ya, jadi itulah. Sekarang Bapak udah baca kan kedekatan Allah sama kita pada waktu musibah. Ya? Tahu kan? Dideketin, diuji, dikasih sabar, dicintai, dikasih hadiah. Gila. Kalau mau, nggak mau juga apa-apa. Ya. Belakangan aja, nanti di luar aja. Ya, lanjut. Hadiah yang kedua setelah pahala nggak ada batas, di surga. Hadiah kedua surga yang di akhirat kan. Hadis nomor 2.
Dari Abu Umamah dari Nabi SAW beliau bersabda, Allah SWT berfirman, wahai anak Adam, ya, jika kamu bersabar dan ikhlas saat tertimpa musibah, maka aku tidak akan meridhoi bagimu sebuah pahala kecuali surga. Pahala lain kecil, ini surga aja. Makanya orang lain bilang, waduh, maksudnya orang yang di dunia terkena musibah, di sana nggak dihisap, nggak diperiksa. Malah saya belum bawa hadis ini, satu lagi. Allah tuh malu untuk membuka dia punya catatan kebaikan sama udah nggak usah. Saya timpain musibah mereka dan sabar katanya. Surga itu. Surga. Bukan malu ya, mungkin nggak enak kan. Di situnya dia harusnya bilang Allah yastahi, Allah malu. Allah malu membuka buku mereka, akhirnya Allah tetapkan ya surga aja, surga. Karena penuh dengan musibah mungkin. Di situ iri orang-orang. Lah kok dia udah nggak diperiksa nih? Ya lo nggak kena musibah. Langsung mereka bilang, nih gunting gitu, terus gunting, jatuh punya dia top gitu. Gara-gara main digunting gitu, ya. Potong telinga saya. Dan memang ada begini, ada makhluk Allah, hamba Allah yang memang udah Allah siapkan bahwa dia akan di surga, tapi nggak lewat sholat, nggak lewat ini, lewat musibah. Jadi lewat hajinya dia nggak bisa masuk surga, lewat puasanya nggak bisa, lewat sedekahnya nggak bisa, tapi mesti Allah gencet musibah baru surga. Ada yang begitu. Ya. Bapak nggak mau amin kan? Nggak mau amin, maunya kan sehat walafiat kan ya, supaya bisa ngelencer gimana gitu kan. Ya. Ini ada kelasnya orang yang itu. Hadis nomor 4 lihat. Hadis nomor 4. Dari Muhammad bin Khalid As-Salami, dari bapaknya, dari kakeknya, dia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya seorang hamba jika ditakdirkan pada suatu tingkatan di surga yang mana dia belum bisa meraihnya dengan sebab seluruh amalnya, maka Allah akan timpakan padanya musibah berkaitan dengan badannya, hartanya atau pada anaknya. Oke. Kemudian Allah jadikan dia bersabar atas musibah itu, sehingga dengan sebab sabar tersebut Allah sampaikan dia pada tingkatan surga yang Allah tetapkan. Jadi ada orang yang memang untuk masuk surga mesti lewat musibah, lewat amalnya nggak bisa. Siapa yang pengen begini? Siapa yang pengen begini? Kagak ada. Kan? Ada ilmu yang diambil, ada ilmu yang nggak diambil. Ada yang fitnah masuk penjara. Ya. Gitu Pak Karim, ya. Jadi kalau mau milih boleh juga. Ya Allah, musibahnya dah gitu. Di sananya tadi manja sama Allah. Gitu. Kalau yang bawa selamat dunia dan akhirat. Ya boleh, itu perlu. Nabi kan memainkan begitu. Nabi pernah ketemu orang sakit Pak. Orangnya udah kayak tulang belulang. Nabi tanya sama dia, kamu doa apa dulu? Kok sampai sakit begini? Tuh, seorang Nabi tanya, kamu dulu berdoa apa? Ngomong apa sama Allah gitu. Dia doanya punya begini dulu, ya Allah, aku nggak kuat sama nerakamu. Kalau memang aku ada dosa ya Allah, kamu timpakan sekarang pada saya. Jadi di sana ntar langsung masuk surga. Allah kabul, dibikin sakit dia, kayak stroke gitu lah. Gitu. Maka Nabi bilang, maka mintalah doa keselamatan. Rabbana atina fid dunya hasanah. Jadi doa itu juga perlu. Makanya orang yang sembarang ngomong, gue nggak pernah sakit nih, wah bahaya tuh ngomong begitu. Iya beneran nggak pernah gitu. Oke, bab terakhir. Tadi udah dicintai, diberi hadiah, maka kalau orang yang kena musibah itu masih hidup, dia akan prosesnya dekat sama Allah, dia manja, dia tergantung sama Allah, tergantung total sama Allah jadinya. Orang udah pernah ngerasain musibah, udah gantungan sama Allah aja gitu, ya, tergantung sama Allah. Jadi ketergantungan sama Allah tuh ada dua aspek. Satu, kita mesti meneliti keagungan Allah. Ya, keagungan Allah kayak gimana sih? Ini kan bicara tauhid. Dua, kita mesti meneliti keluasan Allah. Jadi keagungan satu, artinya kekuasaan yang sangat agung. Yang kedua, keluasan Allah.
dalam hal musibah ini. Seperti apa itu ya? Kita lihat. Bapak pernah dengar Allah itu keagungannya pertama adalah Allahus Somad. Allah tempat bergantung. Ini jangan main sama ini nih. As-Somad itu adalah Asmaul Husna yang ke-68. Kalau Bapak hafal nih 1/99. As-Somad itu Asmaul Husna yang ke-68. Jadi Allah itu tempat bergantung. Nggak ada lain. Makanya Allahus Somad. Yang kedua, Allah tempat meminta pertolongan. Allah tempat meminta pertolongan. Lihat An-Nahl ayat 53. An-Nahl 53. Ya. Ini saya mau arahin ke musibah ya. Jadi kita lihat dulu keagungan Allah. Maksudnya Allah bisa apa gitu loh ya. Allah tempat meminta pertolongan. Lihat An-Nahl 53. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Dan apa saja nikmat yang ada pada kamu, maka itu dari Allah. Tsumma iza massakumud dur itu musibah kan? Apabila kamu ditimpa oleh Allah kemudaratan atau musibah, ya, failaihi tas'arun, maka hanya kepadanya kamu minta pertolongan. Ini keagungan Allah yang kedua. Pertama, Allah tempat bergantung. Kedua, Allah tempat minta pertolongan. Kata Allah, apa saja yang nikmat yang dari Allah, dari nikmat yang diterima dari aku. Kalau kamu ditimpakan sesuatu mudarat atau bencana, maka hanya kepadaku kamu minta pertolongan. Ini ngomong deket nih soalnya, ngomong deket nih, tak korup ya. Yang ketiga, satu-satunya dia yang bisa diminta pertolongan. Satu-satunya. Kalau tadi yang kedua, dia tempat apa? Meminta pertolongan. Sekarang yang ketiga, keagungan Allah tuh satu-satunya zat yang bisa diminta pertolongan cuma dia. Ini Bapak baca tiap hari minimal 17 kali. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Ini udah kita baca tiap hari sebelumnya. Ya. Terus yang keempat, keagungannya Allah. Ya cukup 3 aja itu. 3. Nah, yang terakhir itu yang ia karena Abu Dhabi lain diterangkan dalam hadis nomor 6. Lihat. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, suatu hari aku berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau bersabda, wahai Ananda, aku akan menjelaskan padamu beberapa perkara. 1. Jagalah Allah, niscaya dia akan menjagamu. 2. Jagalah Allah, niscaya dia akan selalu berada di hadapanmu. 3. Jika kamu meminta, mintalah pada Allah. Wa izas ta'anta fasta'in billah. Jika kamu mohon pertolongan, mohonlah pertolongan pada Allah, dan seterusnya itu. Yang penting itu ya. Jadi ya hanya kepada Allah kamu mohon pertolongan. Oke, itu mengenai keagungan Allah. Makanya orang yang musibah nanti bisa manja, bisa bergantung sama Allah karena ini. Dasarnya apa? Keagungan Allah. Sekarang yang kedua, keluasan Allah. Keluasan, wasi Allah ya. 1, Allah Maha Kaya. Allah Maha Kaya. Surat Fatir ayat 15. Surat 35 ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Surat 35 ayat 15. Ya ayuhan nas, wahai manusia, antumul fuqara, kamu yang fakir. Kamu yang butuh pada Allah. Antumul fuqara ilallah. Kamu yang berkehendak pada Allah, butuh pada Allah. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Allah Maha Kaya lagi Maha terpuji. Allah enggak butuh kamu, kamu yang butuh. Ayat berapa tadi? 35 ayat 15. Oh, 15. Ya ayyuhan nas antumul fuqara ilallah
wallahu ghaniyul hamid. Ini pegang Pak. Ini makna keluasan Allah yang pertama. Allah maha kaya. Yang kedua, Allah tempat meminta apapun, dimanapun, kapanpun. Nggak ada tuh zat lain yang bisa begini. Allah tempat meminta apapun, siapapun yang meminta, apapun yang diminta, dimanapun, kapanpun, siap Allah. Itu Allah namanya Allah luas, wasi'ul alim. Ini bisa lihat di Ar-Rahman, surat Ar-Rahman ayat 29. Sa'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fi sya'nin. Semua yang ada di langit dan di bumi selalu meminta padanya setiap waktu dia dalam kesibukan. Ini namanya Allah Maha Luas. Kalau tadi Allah Maha Agung, ini Maha Luas. Jadi Allah siap, Allah ready. Kalau kita misalnya Allah punya telepon, tinggal pencet tot gitu, udah siap dengan mau minta dan mintanya hanya kepada Allah, gitu ya, keluasan Allah. Maka ini diterangkan Maha Kaya dan Maha Luas ini di hadis nomor 3 ya, sebagai bukti kedekatan Allah kepada orang ya. Ini agak panjang ya, nomor 3 ya, pelan-pelan kita baca. Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW, sebagaimana beliau riwayatkan dari Rabbnya Azza wa Jalla, bahwa dia berfirman, "Ya ibadi, wahai hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku, dan aku telah menetapkan haramnya kezaliman di antara kalian. Maka janganlah kalian saling berlaku zalim." Oke, 1. 2. Wahai hambaku, semua kalian telah sesat, kecuali siapa yang aku beri hidayah. Maka mintalah hidayah padaku, niscaya aku akan memberi kalian hidayah. Oke, Allah mulai memamerkan kekayaannya. Namanya hidayah. Gak ada yang punya kan? Kecuali Allah. 3. Wahai hambaku, kalian semuanya kelaparan, kecuali siapa yang aku berikan kepadanya makanan. Maka mintalah makan padaku, niscaya aku berikan kepada kalian makanan. Dah. Kalau Bapak minta makanan sama Allah, ya dikasih Allah apa? Rezekinya. Bukan. Cara mendapatkan makanan itu, kemampuan Bapak untuk mendapatkan makanan itu. Caranya. Entah kerja apa itu, gitu loh, ya. Terus, wahai hambaku, kalian semua telanjang, kecuali siapa yang aku berikan padanya pakaian. Maka mintalah pakaian padaku, niscaya aku berikan kepada kalian pakaian. Wahai hambaku, kalian semuanya melakukan kesalahan pada malam dan siang hari, aku mengampuni dosa, maka mintalah ampun padaku, niscaya aku ampuni. Wahai hambaku, sungguhnya tidak ada kemudaratan yang dapat kalian lakukan padaku, sebagaimana tidak ada kemanfaatan yang kalian berikan padaku. Dah. Itu Maha Luas, itu Maha Kaya. Wahai hambaku, seandainya setiap orang pertama di antara kalian dan sampai orang terakhir dari kalian, manusia jin semuanya berada dalam keadaan paling bertakwa, hal tersebut tidak akan menambah kerajaanku sedikit pun, nggak pengaruh ya. Wahai hambaku, seandainya setiap orang pertama dari kalian sampai orang terakhir dari golongan manusia dan jin di antara kalian, semuanya seperti orang yang paling durhaka, tidak akan berpengaruh ya pada kerajaanku. Nah, ini yang penting, yang terakhir nih. Wahai hambaku, seandainya sejak orang pertama di antara kalian sampai orang terakhir semuanya berdiri di sebuah bukit, lalu kalian minta padaku, lalu setiap orang minta aku penuhi, niscaya hal itu tidak mengurangi apapun yang ada padaku, kecuali bagikan sebuah jarum yang dicelupkan di tengah-tengah lautan. Jadi maksudnya gini, kekayaan Allah tuh lautan. Orang yang minta itu semua dipenuhi, hanya seperti jarum dicelupkan ini, lalu air yang nempel itu yang diberikan pada orang-orang itu. Yang lainnya masih kekayaan Allah. Saking kayanya Allah, bisa nolong Bapak mau minta apa, ya, dan seterusnya. Jadi intinya orang yang dekat dengan Allah ketika ditimpa musibah, di ujungnya masih tetap berharap sama Allah, mengetahui bahwa Allah Maha Agung dan Allah Maha Luas. Dan musibah ini terjadi karena kudratnya, iradatnya, dan karena untuk lebih dekatnya dia kepada Allah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita pindah ke sini ya.
Jadi musibah itu penting Pak Tom. Ngiri orang, ngiri. Makanya pakai tahu makanya. Gue kebetulan kan hari ini nggak apa-apa. Pagi-pagi udah benernya.